Mbak Pusren, boleh ya dilanjutkan penjelasan mengenai cara penyusunan laporan? Sebelumnya kan sudah tuh dijelaskan sampai dengan bab 4, yaitu perkiraan kebutuhan pegawai. Siap Pak, dengan senang hati saya jelaskan. Untuk bab 5, kita masuk ke bab perkiraan dan perencanaan neraca pegawai ya. Sebelumnya, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian neraca pegawai. Apa sih neraca pegawai itu? Neraca pegawai adalah cara untuk melihat perbedaan antara jumlah pegawai yang ada dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dalam menentukan neraca pegawai, kita membutuhkan data, diantaranya adalah hasil perkiraan persediaan pegawai atau supply yang sumbernya dari bab 3, serta data hasil perkiraan kebutuhan pegawai atau demand yang kita dapatkan dari bab 4. Untuk rumus neraca adalah persediaan dikurangi kebutuhan. Persediaan adalah jumlah orang atau pegawai dari bab 3, dan kebutuhan adalah perkiraan kebutuhan pegawai dari bab 4. Dari rumus tadi akan dihasilkan 3 macam hasil, yaitu 1. Neraca surplus. Neraca surplus adalah kondisi di mana persediaan pegawai lebih besar daripada kebutuhan pegawai. Yang kedua, neraca seimbang. Neraca seimbang adalah kondisi di mana jumlah pegawai sama dengan atau seimbang dengan kebutuhan pegawai. 3. Neraca defisit. Neraca defisit adalah kondisi di mana persediaan pegawai lebih kecil daripada kebutuhan pegawai. Apakah ada contohnya, Mbak, untuk perhitungan neraca? Tentu saja ada Pak. Sebagai contoh perhitungan perkiraan neraca di PT XYZ berikut ini. Jika Bapak perhatikan kolom E, ada hasil akhir perhitungan neraca pegawai dengan menggunakan rumus neraca yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu persediaan dikurangi kebutuhan. Yang perlu diperhatikan, perkiraan persediaan dan perkiraan kebutuhan masing-masing dijumlahkan, namun tidak demikian dengan kolom neraca. Di kolom keterangan akan terlihat hasilnya apakah surplus, seimbang, atau defisit. Karena sebelumnya kita menghitung dengan menggunakan metode beban kerja, maka sebaiknya perhitungan beban kerja turut dicantumkan. Dari hasil tersebut dapat diambil kebijakan supaya neraca pegawai dapat seimbang. Misalnya, apabila surplus, apakah beban kerja pegawai akan dikaji ulang untuk diperbantukan di bagian yang membutuhkan? Atau sebaliknya, seperti contoh nomor 8 terjadi defisit, di mana beban kerja adalah 1,51. Untuk kebutuhan, karena terkait orang atau pegawai, maka dibulatkan menjadi 2. Dari segi beban kerja masih ada 0,49 kelebihan yang bisa ditanggungkan pada penambahan beban kerja pegawai yang bersangkutan. Hal ini nantinya akan dibuatkan program kerja kepegawaian. Apakah akan tetap menggunakan 1 orang atau 2 orang? Bagaimana Pak? Sampai sini apakah ada yang kurang jelas terkait neraca? Sangat jelas, Mbak. Untuk neraca sangat mudah dipahami. Oh iya, setelah kita menghitung perkiraan neraca, langkah berikutnya apa lagi nih yang harus dilakukan? Perencanaan neraca ini, Pak, berkaitan erat dengan bab 6 yang membahas mengenai program kepegawaian. Saya lanjutkan ya, Pak. Siap, lanjutkan, Mbak. Program kepegawaian dapat diartikan sebagai aksi atau aplikasi lapangan dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, Pak. Penyusunan program kepegawaian adalah program yang disesuaikan dengan perkiraan dan perencanaan neraca pegawai, meliputi perekrutan, seleksi penempatan, pemensiunan, pelatihan atau kompetensi, dan pengembangan, perlindungan, pengupahan, jaminan sosial, dan produktivitas kerja. Program kepegawaian terkait erat dengan hasil perkiraan perencanaan neraca pegawai yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu neraca seimbang, neraca surplus, dan neraca defisit. Neraca seimbang terjadi apabila persediaan sama dengan kebutuhan pegawai. Namun sama saja tidak cukup. Perusahaan harus melakukan uji produktivitas. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Apabila sudah sesuai, maka perkiraan dinilai sudah tepat. Namun apabila produktivitas rendah,
maka perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kompetensi pegawai. Neraca surplus adalah keadaan di mana persediaan pegawai lebih besar dibandingkan kebutuhan. Jika menghadapi kondisi ini, perusahaan harus mengkaji ulang dan melakukan evaluasi apakah kondisi pegawai saat ini sesuai dengan target perusahaan dan apakah masih layak untuk didayagunakan. Apabila dinilai tidak efektif, maka dapat diambil kebijakan program kepegawaian berupa penarikan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, atau perampingan atau downsizing. Neraca defisit adalah kondisi di mana persediaan pegawai lebih kecil daripada kebutuhan. Apabila hal ini terjadi, perusahaan perlu mengkaji lebih dalam apakah dengan kondisi pegawai defisit, target perusahaan masih dapat dicapai. Jika tidak, maka perusahaan harus melakukan program kepegawaian berupa rekrutmen kreatif, insentif kompensasi, dan pelatihan. Wah, jelas sekali Mbak. Setelah mengetahui hasil perkiraan neraca, baik seimbang, surplus, atau defisit, kita jadi bisa memutuskan ya program mana yang harus dilaksanakan. Betul sekali, Pak. Namun, yang perlu diperhatikan setelah mengetahui hasil perkiraan neraca pegawai, perusahaan tetap wajib melakukan pengkajian dan evaluasi lebih mendalam sebelum memutuskan program kepegawaian yang sesuai. Siap, paham Mbak. Oke, saya lanjutkan lagi ya Pak. Jika tadi kita sudah membahas mengenai hasil perhitungan neraca pegawai, maka kali ini kita masuk ke pembahasan macam program kepegawaian. Program kepegawaian dibagi menjadi dua macam, yaitu program kepegawaian umum dan kepegawaian khusus. Sudah pernah dengar belum Pak tentang hal ini? Belum Mbak, bisa tolong dijelaskan? Baik Pak, jadi apa sih yang dimaksud dengan program kepegawaian umum? Ini adalah program yang dibuat oleh perusahaan bagi karyawannya. Contohnya, pembinaan atau pengembangan karir pegawai, penyesuaian upah, jaminan sosial, pemensiunan, corporate social responsibility atau CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan program kepegawaian khusus adalah program kepegawaian yang menyesuaikan dengan hasil perhitungan neraca. Berikut contoh berdasarkan 3 neraca. Untuk neraca seimbang adalah training berkala yang berkaitan dengan etos kerja maupun attitude, upgrade hard skill dan juga soft skill, serta refreshing training. Sementara untuk neraca surplus adalah pengurangan jam kerja, penarikan terbatas, pensiun dini, dan perampingan atau downsizing. Dan yang terakhir, neraca defisit, yaitu rekrutmen kreatif baik internal maupun eksternal, intensif kompensasi, dan pelatihan. Wah, semakin jelas Mbak. Apalagi disertakan contoh-contohnya ya. Pernah dengar metode 5W1H, Pak? Pernah dong Mbak. Komponennya who, when, what, where, why, dan how kan? Betul sekali. Nah, metode 5W1H ini juga digunakan dalam penyusunan program pegawai. Kita contohkan dalam proses rekrutmen ya Pak. Selain rekrutmen, bisa juga dipakai di program lain, misal promosi, training, dan lain-lain. Sebagai contoh, PT XYZ akan melaksanakan program rekrutmen. Maka berdasarkan metode 5W1H, langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut. Who, siapa saja yang melakukan program tersebut? Psikotes akan dilakukan oleh divisi rekrutmen bersama dengan direktur dan direktur HRD. Lalu when, kapan program tersebut akan dilaksanakan? Sebagai contoh, waktu yang diambil adalah rentang waktu 1 bulan dengan jadwal mingguan. Psikotes akan dilaksanakan pada minggu pertama dan wawancara pada minggu kedua. Dilanjutkan dengan tes kesehatan terakhir di minggu ketiga dan hasil akhir keluar di minggu keempat. Selanjutnya, what? Apa saja yang harus dilakukan di program tersebut? Komponen penting yang harus dilakukan adalah psikotes, tes wawancara dengan kepala divisi dan tes kesehatan. Where, di mana program tersebut akan dilakukan. Seleksi akan diadakan di kantor HRD pusat.
sedangkan tes kesehatan dilakukan di rumah sakit. Lalu why? Mengapa kita perlu membuat program kepegawaian tersebut? Permintaan direktur dan karena adanya jabatan baru yang belum ada pegawai yang menjabat. Yang terakhir, how? Bagaimana cara melakukan program tersebut? Dengan melaporkan adanya lowongan melalui Disnaker kabupaten atau kota setempat, membuat iklan online di kanal perekrutan terpercaya di mana anggarannya dibebankan pada anggaran rekrutmen. Wah, semakin paham nih Mbak. Contoh yang terakhir mudah sekali dicerna karena berkaitan langsung dengan kegiatan kami, terutama saat melakukan proses rekrutmen. Oh iya Pak, masih ingat tidak contoh tabel yang saya jelaskan di perhitungan perkiraan perencanaan neraca? Ingat dong Mbak. Jika kita perhatikan poin nomor 7 dan 9 terdapat perbedaan, di mana poin 7 terdapat defisit sementara nomor 9 terdapat surplus. Nah, dalam kasus ini, perusahaan dapat mengambil langkah program kepegawaian dengan menggabungkan neraca surplus dan defisit pegawai. Artinya, jabatan yang memiliki kelebihan pegawai bisa membantu jabatan yang kekurangan pegawai. Ini memungkinkan distribusi beban kerja yang lebih merata, sehingga neraca pegawai menjadi lebih seimbang. Pendekatan ini juga membantu mengelola sumber daya manusia secara lebih efisien dan mengurangi tekanan pada jabatan dengan beban kerja yang tinggi. Sebagai langkah konkret, dapat diterapkan program pelatihan pegawai, di mana pegawai dari jabatan yang surplus diberikan pelatihan keterampilan untuk membantu pekerjaan di jabatan yang kekurangan pegawai. Yang baru saja saya jelaskan adalah salah satu bentuk program kepegawaian yang dapat dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan contoh kasus surplus dan contoh kasus defisit. Oh, jadi masuk ke program pelatihan ya Mbak? Baik deh, siap. Benar Pak, dengan demikian neraca menjadi seimbang. Ada nggak sih Mbak buku yang bisa dijadikan acuan atau materi pembelajaran bagi kami, para HRD dalam perencanaan tenaga kerja mikro? Ada Pak, kami menyediakan 4 buku, yaitu 1. Model Rencana Tenaga Kerja Bidang Jasa Kesehatan, 2. Model Rencana Tenaga Kerja Bidang Jasa Perhotelan, 3. Model Rencana Tenaga Kerja Bidang Jasa Industri, dan 4. Model Rencana Tenaga Kerja Perusahaan Bidang Pertambangan. Semuanya ini dapat diakses secara online Pak. Siap, segera saya akses untuk dipelajari. Semua langkah penyusunan laporan rencana tenaga kerja atau RTK sudah saya jelaskan ya Pak. Jadi, kesimpulannya, perencanaan tenaga kerja atau PTK Mikro sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat mempekerjakan pegawai sesuai kebutuhan, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Catatan penting, program kepegawaian harus didukung dengan anggaran yang sesuai, sehingga diharapkan dapat mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai meningkat, peningkatan karir pegawai, ketenangan bekerja bagi pegawai, dan ketenangan berusaha bagi perusahaan. Demikian Pak, semoga penjelasan saya bisa membantu Bapak dan sahabat HRD lainnya dalam penyusunan RTK. Terima kasih banyak Mbak Pusren atas penjelasannya yang luar biasa. Saya dan sahabat HRD sangat terbantu. Ayo sahabat HRD, jangan lupa melaporkan bila ada lowongan di perusahaan Anda. Dan lakukan pelaporan RTK secara berkala, secara online. Mudah dan sangat membantu perusahaan sahabat HRD.